ini saya akan membahas mengenai landasan sosiologis dalam pengembangan kurikulum. Mari sama-sama kita lihat landasan sosiologis dalam pengembangan kurikulum itu seperti apa. Terdapat 4 landasan yang digunakan dalam pelaksanaannya. Yang pertama, landasan filosofis. Yang kedua, landasan psikologis. Yang ketiga, landasan sosiologis. Dan yang keempat adalah landasan ilmu pengetahuan dan teknologi. Pada kesempatan kali ini, saya akan berbagi mengenai landasan sosiologis dalam pengembangan kurikulum. Landasan sosiologis dalam pengembangan kurikulum adalah asumsi-asumsi yang berasal dari sosiologis yang dijadikan titik tolak dalam pengembangan kurikulum. Landasan ini didasari bahwa pendidikan adalah proses budaya untuk meningkatkan harkat dan martabat manusia. Lalu, apa pentingnya landasan sosiologis dalam pengembangan kurikulum? Menurut Sukirman dalam Halim tahun 2019, landasan sosiologis menjadi penting dalam pengembangan kurikulum. Hal tersebut mempertimbangkan yang pertama, individu lahir tidak berdaya. Maksudnya, baik dalam hal kebiasaan, cita-cita, sikap, pengetahuan, keterampilan, dan sebagainya. Semua itu dapat diperoleh individu melalui interaksi dengan lingkungan, keluarga, masyarakat, dan sekolah. Oleh karena itu, sekolah mempunyai tugas khusus untuk memberikan pengalaman kepada para peserta didik dengan salah satu alat yang disebut dengan kurikulum. Yang kedua, kurikulum pada dasarnya harus mengakomodasi aspek-aspek sosial dan budaya. Aspek sosiologis adalah yang berkenaan dengan kondisi sosial masyarakat yang sangat beragam, seperti masyarakat industri, pertanian, nelayan, dan sebagainya. Pendidikan di sekolah pada dasarnya bertujuan mendidik anggota masyarakat agar dapat hidup berintegrasi, berinteraksi, dan beradaptasi dengan anggota masyarakat lainnya, serta meningkatkan kualitas hidup sebagai makhluk berbudaya. Hal ini membawa implikasi bahwa kurikulum sebagai salah satu alat untuk mencapai tujuan pendidikan harus bermuatan kebudayaan yang bersifat umum seperti nilai-nilai, sikap-sikap, pengetahuan, dan kecakapan. Ketiga, seluruh nilai yang disepakati oleh masyarakat yang disebut dengan kebudayaan memiliki kompleksitas tinggi. Adanya kebudayaan karena hasil dari pemikiran keras dari pengalaman-pengalaman orang terdahulu, dan kebudayaan adalah hasil dari cita rasa dan karsa manusia. Selain ketiga faktor di atas, menurut Sukma di data tahun 1997, faktor pentingnya landasan sosiologis dalam pengembangan kurikulum adalah pertama, pendidikan mengandung dan memberikan pertimbangan nilai. Hal ini dikarenakan pendidikan diarahkan pada pengembangan pribadi anak agar sesuai dengan nilai-nilai yang ada dan diharapkan masyarakat. Yang kedua, pendidikan diarahkan pada kehidupan dalam masyarakat. Maksudnya, pendidikan bukan hanya untuk pendidikan, tetapi menyiapkan anak untuk kehidupan dalam masyarakat. Ketiga, pelaksanaan pendidikan dipengaruhi dan didukung oleh lingkungan masyarakat tempat pendidikan itu berlangsung, seperti dukungan penyediaan fasilitas, personalia, sistem sosial, politik, keamanan, dan lainnya. Baik, kita sudah mengetahui betapa pentingnya landasan sosiologis dalam pengembangan kurikulum. Dalam mengembangkan kurikulum, dibutuhkan pihak untuk mengembangkan kurikulum. Tugas dan tanggung jawab pengembang kurikulum adalah sebagai berikut. Yang pertama, mempelajari dan memahami kebutuhan masyarakat, sebagaimana dirumuskan dalam undang-undang, peraturan, keputusan pemerintah, dan lainnya. Yang kedua, menganalisis budaya masyarakat tempat sekolah berada. Ketiga, menganalisis kekuatan serta potensi daerah. Keempat, menganalisis syarat dan tuntunan tenaga kerja. Kelima, mengimplementasikan kebutuhan individu dalam kerangka kepentingan masyarakat. Setelah kita mengetahui tugas dan tanggung jawab dari pengembang kurikulum, selanjutnya kita akan membahas 4 kelompok kekuatan sosial yang mempengaruhi kurikulum. Menurut James W. Thornton, setidaknya ada 4 kelompok kekuatan sosial yang mempengaruhi kurikulum. Kekuatan sosial yang pertama yaitu adalah kekuatan sosial yang resmi, terdiri dari pemerintah negara melalui undang-undang dan ideologi negara. Yang kedua adalah pemerintah daerah melalui kebijakannya. Dan yang ketiga adalah perwakilan Departemen Pendidikan setempat. Kelompok kedua adalah kekuatan sosial setempat, terdiri dari yayasan yang bergerak di bidang pendidikan, kerukunan atau persatuan keluarga sekolah, kemudian perguruan tinggi, persatuan orang tua murid, penerbit buku belajar, media massa, dan adat kebiasaan masyarakat setempat. Kelompok ketiga adalah organisasi profesional, seperti persatuan guru, dokter, dan ahli hukum. Dan yang terakhir adalah kelompok atau organisasi yang bergerak berdasarkan kepentingan tertentu,
seperti kelompok patriotik dan sebagainya. Setelah kita kulik bersama landasan sosiologis untuk pembangunan kurikulum, maka dapat kita simpulkan landasan sosiologis penting dalam pengembangan kurikulum. Dalam pengembangan kurikulum, pada prinsipnya, pendidikan harus mencerminkan keinginan, cita-cita tertentu, dan kebutuhan masyarakat. Dengan adanya landasan sosiologis, pendidikan akan mampu menjawab tantangan masyarakat, membekali peserta didik untuk menjalankan norma dalam masyarakat, dan sekaligus mampu menjadi agent of change untuk meningkatkan kualitas hidup masyarakat. Baik, sekian video pembahasan saya. Semoga bermanfaat bagi kita semua. Dan terakhir ada sedikit quotes dari Pak Anies Baswedan yang sangat berkaitan dengan pendidikan di Indonesia. Beliau pernah mengatakan, perangkat pembelajaran kapanpun bisa berubah. Jangan terpaku pada sistem, tapi berfokuslah kepada kualitas sumber daya manusia. Kita bagian dari kualitas sumber daya manusia. Sebagai seorang pendidik, marilah sama-sama kita tingkatkan kualitas dalam diri kita sehingga dunia pendidikan Indonesia akan semakin maju ke depannya. Dan juga mari sama-sama kita menjadi lentera bagi anak-anak Indonesia sehingga ke depannya dunia pendidikan Indonesia juga akan semakin berkembang. Terima kasih, sampai jumpa lagi di video selanjutnya.